Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya pun. para pendengar setia Mobile Judiciary Podcast PT Abanta Lampung, saya Yosri Ronaldo Syarif, dikenal dengan Bang Yos, menjadi host podcast pada hari ini. Dan episode kali ini luar biasa, kita memiliki kesempatan berbincang dengan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia yang baru ya. Yang mulia Bapak Dr. Heru Pramono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, dan didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang energik dan penuh dengan inovasi nih Pak beliau Pak. Yang mulia Bapak Dr. Haji Insafri, Magister Hukum Islam. Dan hari ini kita akan mencoba dalam waktu singkat menjelajahi dunia peradilan yang modern di Indonesia. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yos gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Pak Ketua sehat Pak? Sehat. Sebab beliau ini Pak kalau nggak sehat justru ngajaknya main tenis. Oh gitu ya. ya. Kalau badan udah nggak ini, kita main tenis kan? Justru begitu biasanya. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana korelasi antara kemajuan teknologi informasi dengan pelaksanaan teknis peradilan di Indonesia Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Yos ya, Bang Yos aja ya. Siap, Ya. Pak KPTA. Jadi kalau kita ingin melihat korelasinya antara perkembangan teknologi informasi dengan peradilan di Indonesia, itu kita bisa coba mempelajari Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, di mana beberapa syarat untuk menjadi peradilan yang agung, yaitu sesuai visi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan untuk peradilan yang agung ya, menciptakan peradilan yang agung, itu ada beberapa syarat, paling tidak ada 4 syarat ya yang terkait dengan teknologi informasi. Di antaranya adalah penggunaan teknologi informasi secara terpadu ya ininya. Oleh karena itu saya berpendapat ada korelasi yang bagus, yang erat antara perkembangan teknologi informasi dengan peradilan Indonesia, karena tujuan kita adalah untuk membentuk atau membangun peradilan modern ya. Oleh karena itu kalau kami begitu saya setelah dilantik menjadi Panitera Mahkamah Agung 31 Januari 2024, beberapa hari kemudian saya sudah meluncurkan moto kepaniteraan Mahkamah Agung. Siap. Motonya apa? Motonya Monas. Monas itu singkatan dari modern dan berintegritas. Ininya ya, modern karena memang salah satu tujuan kita untuk mencapai peradilan agung adalah membangun peradilan modern berbasis teknologi informasi yang terpadu. Inilah yang korelasinya di situ. Siap. Berarti artinya secara pemikiran bahwa justru dari blueprint Mahkamah Agung hampir 15 tahun yang lalu cetak birunya Pak. Jadi sudah dicanangkan di blueprint itu bahwa untuk syarat menjadi peradilan yang agung itu ada yang memenuhi 10 syarat. Di kriterianya salah satu kriterianya itu yaitu pengadilan modern yang berbasis teknologi. Iya. Baik, Pak. Kemudian dalam waktu dekat ini Pak, upaya apa Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektivitas proses peradilan di Indonesia? Sebenarnya berbicara terkait dengan digitalisasi proses bisnis Mahkamah Agung dan Badan Peradilan itu kan mulai di tahun 2019 itu kita sudah membangun namanya ICOT ya. Tapi ICOT pada saat itu masih terbatas pada pendaftarannya, pembayarannya dan
panggilannya ya. Makanya di situ dikenal dipakai e-filing, kemudian e-payment dan e-summon ininya. Ya, kemudian berkembang kemudian kita tambah lagi menjadi e-litigasi. Ya. Jadi udah mulai, makanya terjadilah DECOD di tingkat pertama, kemudian dikembangkan lagi di tingkat banding ya. Nah, sekarang momennya untuk di Mahkamah Agung juga bisa proses kasasi dan PK secara elektronik ini kita wujudkan. Karena sejak tahun 2022 itu sudah terbit Perma nomor 6 tahun 2022 itu berkaitan dengan upaya hukum kasasi dan PK secara elektronik ininya. Nah, alhamdulillah ini termasuk juga tantangan bagi saya sebagai panitera yang baru. Karena ceritanya begini, setelah saya dilantik menjadi panitera, kemudian saya menghadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, kemudian ada arahan-arahan. Yang arahan utama itu adalah bagaimana mewujudkan kasasi dan PK elektronik segera terwujud ininya ya. Karena sudah menurut beliau ini sudah 2 tahun kami sudah punya Perma, tapi aplikasinya belum terwujud ininya. Nah, itu tantangan bagi saya. Kemudian saya gerak cepat untuk mengantisipasi itu ya. Kita berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Humas ya Mahkamah Agung, karena tim pengembang dari Mahkamah Agung itu ada di biro itu ininya ya. Sehingga kalau usernya kepaniteraan, tetapi tim pengembangnya ada di situ. Makanya kami berkolaborasi, berkoordinasi untuk mempercepat langkah, dan alhamdulillah belum 3 bulan saya menjabat jadi panitera, ini sudah bisa diluncurkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, tepatnya di 26 April ya, 2024 yang lalu. Baru sekali nih Pak ya. Artinya tugas dari pimpinan itu tidak menjadi beban ya Pak, menjadi tantangan. Tantangan, kalau saya menjadi tantangan. Kemudian saya juga kembangkan juga itu tadi yang saya sampaikan, ada kita ciptakan moto ya, moto yang selama ini Monas tadi. Kebetulan kami itu kelihatan Monas menjaga ya, pas di tempat duduk saya itu lurus di Monas, jadi begitu aja. Kenapa kita nggak Monas? Kebetulan terinspirasi dari sana. Kemudian juga kita kaitkan dengan blueprint Mahkamah, cocok ini peradilan modern dan berintegritas ininya ya, karena modern saja tanpa berintegritas malah bahaya. Ini ya. Jadi ini dua yang harus menyatu ininya. Ya, itulah yang kami lakukan, dan setelah di launching kami safari untuk sosialisasi. Jadi dulu sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung itu dilaksanakan leader ininya dari ini Biro Hukum dan Humas ininya ya, leader sektornya dari situ. Nah, sekarang pelan-pelan kita ambil alih supaya kita, karena kita usernya, kita berkolaborasi dengan mereka. Bukan ambil alih, mengembalikan, dan kita berkolaborasi lah ininya. Kita tetap peran mereka tetap ada, karena kita bawa kemana-mana juga mereka ininya dari tim pengembangnya ini. Mohon izin Pak Panitera, Pak Ketua PTA, bagaimana menanggapi adanya pembaruan di Mahkamah Agung? Ya, saya kira itu diperlukan oleh kita warga peradilan dan oleh masyarakat luas, karena masyarakat itu kan IT-nya juga berkembang. Maju. Jadi artinya sudah sesuai dengan keinginan dari masyarakat juga, dan ini bagi kita aparatur peradilan ini memudahkan pekerjaan. Ya, karena tidak banyak pekerjaan yang sudah tidak perlu dilakukan lagi dengan adanya modernisasi ini. Teknologi informasi. Dan kita di PTA Bandar Lampung sudah memulai juga sekitar 4 bulan yang lalu, Pak. Iya. Duluan ya Pak, ada aplikasinya namanya Sipradi. Jadi meskipun karyanya itu bukan e-court, tapi mereka tidak perlu lagi mengirim berkas kopinya, cukup dengan tingkat banding ya. Tingkat banding. Ada terobosan inovasi. Jadi ini sangat cocok lah. Pas ya Pak ya. Sangat pas. Siap.
Pak Panitra mau izin pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Saat ini apa yang menjadi fokus utama Mahkamah Agung dalam mengembangkan sistem peradilan Indonesia, Pak? Yang menjadi fokus utamanya? Ya tentu ada berbagai untuk menuju visi Mahkamah Agung sebagai peradilan yang agung, itu tentu membutuhkan prasyarat ya, jadinya ya persyaratan utamanya tadi kita ada, kalau di cetak biru itu disebutkan ada 10 prasyarat untuk bisa itu, dan kita sudah banyak sih yang sudah terpenuhi, tetapi masih yang perlu kita tingkatkan adalah utamanya bagaimana pengadilan ini modern tetapi tetap tidak meninggalkan integritas kita sebagai ini, karena sebenarnya kita ketahui beberapa waktu lalu kan ada berbagai masalah yang landa Mahkamah Agung, tentu jadi keprihatinan kita bersama lah. Tentu semua kebijakan itu juga harus dipertimbangkan terkait dengan integritas ini. Jadi bagaimana membangun pengadilan yang modern tetapi tetap menjaga integritas, itu yang penting bagi kami. Modern tapi tidak meninggalkan integritas. Pemirsa podcast, ini bincang singkat tapi membawa makna luar biasa. Sebelum kita tutup, Pak, masing-masing Pak, dari Pak Ketua dulu, ada kata kunci, Pak, ada yang disampaikan, Pak? Ya, artinya saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Panitra Mahkamah Agung tadi, suatu yang sangat penting dan perlu difahami dan diimplementasikan oleh kita warga peradilan seluruh Indonesia. Makanya kami di PT Abang Dalam Lampung, Pak, lorong yang kita lewati tadi akan kami kasih nama lorong integritas dan profesional. Itu mengingatkan semua warga supaya selalu ingat dengan integritas dan profesional. Walaupun hanya berupa simbol, tapi penuh makna. Mengingatkan. Pengingat. Mohon izin yang mulia, Pak Panitra, silakan. Jadi ini sebenarnya kan ikhtiar kita bersama, bagaimana membangun pengadilan yang modern kemudian berintegritas ya, karena hal ini menurut saya sangat penting ininya ya, karena kejadian-kejadian yang melanggar yang didera Mahkamah Agung ini kan sebenarnya membuat kita warga peradilan ini kan prihatin ininya. Dan ibaratnya kalau saya mengibaratkan itu Mahkamah Agung itu kan markas besarnya peradilan di Indonesia. Kalau hal terjadi di markas besar, biasanya dampaknya lebih luas sampai ke bawah-bawah. Sampai ke bawah-bawah itu terasa gitu. Iya, oleh karena itu kami benar-benar menjaga di markas besar ini harus benar-benar bisa membangun peradilan yang modern tetapi tetap menjaga integritas yang ada. Saya kira itu yang penting bagi kita. Terima kasih yang mulia, terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah, pemirsa Mobile Judiciary Podcast PT Abang Dalam Lampung, demikian bincang singkat kita, tapi kami yakin bahwa ini juga akan membawa informasi yang terbaik bagi seluruh warga peradilan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.